Bab 1061-1065. Bab 1061, Keterampilan Tersembunyi. Ketika para murid dari lembah api terbakar di tanah kosong melihat Xiao Yan menggosok jejak darah dari sudut mulutnya, terus berdiri tegak seperti tombak, dan memancarkan aura tajam seperti yang dia lakukan jadi, mereka semua menjadi terdiam. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Xiao Yan untuk menahan serangan sengit Wu Chen. 5 pertukaran telah berlalu. Di tangga, Tang Zhen menghembuskan napas lembut saat dia perlahan mengumumkan. Pada saat ini, matanya juga mengandung kejutan samar ketika mereka melihat Xiao Yan. Xiao Yan mampu bertahan selama 5 pertukaran di tangan Wu Chen tanpa jatuh telah membuatnya merasa sedikit terkejut. Bagaimanapun, dia memahami Wu Chen dengan cukup baik. Dou Zong Bintang 8 jelas dianggap sebagai ahli tingkat atas di seluruh wilayah dataran tengah. Tang Huo'er di sampingnya juga dengan lembut mengangguk. Matanya berisi kilatan penasaran saat mereka menatap Xiao Yan. Pemuda ini, yang seumuran dengannya, sepertinya selalu mengejutkan orang lain. Tubuh Wu Chen juga dengan lembut melayang turun dari langit. Kakinya dengan keras menginjak tanah saat kekuatan agung melonjak keluar. Segera, lantai batu keras di bawah kakinya hancur menjadi sekelompok bubuk. Setelah dengan lembut melambaikan lengan bajunya, Wu Chen menyipitkan matanya, dan dia menatap Xiao Yan dari kejauhan. Dia berkomentar dengan suara lemah, ini bukan skill Dou yang buruk, dan itu sangat kuat. Namun, kesenjangan antara kekuatan kami terlalu besar. Kemungkinan bahkan saya tidak akan berani menerima serangan ini dengan mudah. Petik 2. Hati Xiao Yan tertawa dingin di hadapan kata-kata Wu Chen. Keseriusan di wajahnya menjadi lebih padat. Terlepas dari seberapa besar dia tidak menyukai Wu Chen, dia adalah bintang 8 Dou Zong. Jika Xiao Yan tidak mengancamnya dengan serius, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan bertahan selama 10 pertukaran. Selain itu, dia tidak dapat menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng di tempat ini. Kalau tidak, itu mungkin akan menjadi sesuatu yang bisa digunakan Wu Chen dan yang lainnya untuk melawannya. Pada saat itu, kemungkinan apapun yang dia katakan tidak akan berguna. Langkah batu penghancur langit orang tua ini memiliki kekuatan ledakan yang sangat dahsyat. Namun, untungnya tidak segesit gerakan 3000 petir. Masih ada 5 bursa tersisa. Sepertinya aku harus habis-habisan. Ekspresi Xiao Yan menjadi lebih serius. Douki hijau giok yang megah memenuhi seluruh tubuhnya. Douki ini seperti nyala api saat melilitnya. Gelombang demi gelombang panas yang padat berulang kali dipancarkan dari Douki. Namun, jika Anda hanya memiliki keterampilan ini, kemungkinan Anda tidak akan dapat menanggung sisa 5 pertukaran. Wu Chen tersenyum. Ekspresi sombong, yang sulit disembunyikan, hadir di matanya. Dia mengepalkan kedua tangannya dan cahaya api menyala di atasnya. Palu perangnya seperti tangan besar terkepal dan ruang di sekitarnya membentuk sedikit distorsi. Suara Wu Chen baru saja terdengar ketika kakinya sekali lagi dengan keras menyerbu ke depan. Lantai batu di bawah kakinya hancur berantakan. Tubuhnya mengeluarkan suara, swoosh, dan ledakan sonik yang dalam. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Xiao Yan, yang berjarak 100 meter. Sosok merah melintas di mata hitam gelap Xiao Yan. Wajahnya sedikit berubah, dan gerakan 3000 petir digunakan secara refleks. Tubuhnya juga buru-buru menarik beberapa langkah dalam prosesnya. Meninggal dunia. Sosok merah tiba-tiba tepat saat Xiao Yan mundur. Sosok itu meraih pakaian Xiao Yan saat cahaya merah menyala menyapu, merobek pakaiannya dan menyebabkan jejak darah muncul. Tubuh Xiao Yan bergegas kembali. Ekspresinya sedalam air saat dia melirik. Tangan telanjang Wu Chen. Ada 5 jejak darah merah terang di sana. 5 bekas luka darah baru saja muncul ketika mereka ditutupi oleh warna hitam pekat. Jelas, Xiao Yan terluka oleh tangan kapas yang murni Wu Chen. Refleksmu tidak buruk. Namun, Anda tidak akan seberuntung itu lain kali. Petik 2. Wu Chen secara acak membuang potongan kain itu. Dia melirik Xiao Yan, yang dengan cepat menarik diri, dan tertawa. Ekspresi Xiao Yan sedikit suram. Memang ada terlalu banyak jarak antara Dou Zong Bintang 8 dan Dou Zong Bintang 1. Jika dia tidak mengandalkan efek dari gerakan 3000 petir, kemungkinan Xiao Yan sudah terluka oleh Wu Chen. Namun demikian, itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan situasi hanya bisa melarikan diri untuk hidupnya ketika dia bertemu Fei Tian saat itu. Paling tidak, Xiao Yan masih bisa sedikit membalas meski dia terlihat sedikit sengsara. Jika ini terus berlanjut,
sepertinya aku akan benar-benar kesulitan bertahan tanpa menggunakan api teratai Buddha yang marah. Kilatan cepat melintas di mata Xiao Yan sementara tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Kali ini, saya akan benar-benar mengakhiri ini. Mata Wu Chen dengan tenang menyaksikan Xiao Yan saat dia dengan cepat menarik kembali. Kaki Wu Chen sekali lagi terangkat sebelum tiba-tiba turun. Sosok Xiao Yan yang menarik diri dengan cepat tiba-tiba terhenti saat kaki Wu Chen baru saja mendarat. Kakinya juga menginjak tanah dengan keras. Kekuatan yang kuat menghancurkan lantai batu yang keras menjadi bubuk. Dia mengayunkan lengan bajunya dan bubuk itu membentuk debu saat menyebar, menyebabkan pandangan seseorang menjadi sangat kabur. Debu yang menyebar tidak menyebabkan Wu Chen berhenti. Dia dengan dingin mengeluarkan tawa, trik sederhana, sebelum tubuhnya mengeluarkan suara desir saat bergegas ke depan. Sosok Wu Chen bergegas ke depan dan baru saja akan menyerbu ke dalam debu yang meresap ketika sesosok muncul dari dalamnya. Setelah itu, cahaya perak berkedip dan buru-buru melarikan diri. Kamu ingin melarikan diri. Meskipun angka itu sangat cepat, itu masih segera ditemukan oleh Wu Chen. Setelah beberapa saat terkejut, tawa dingin dipancarkan. Tubuh Wu Chen tiba-tiba berbalik dan muncul di depan sosok itu dalam waktu singkat. Setelah itu, tangan besar yang berisi cahaya api dengan kejam menghantam punggung Xiao Yan. Telapak tangan ini dengan kuat terbanting ke sosok itu. Kekuatannya yang besar dan perkasa mengirim Xiao Yan terbang. Segera, sosok itu jatuh ke tanah 100 meter jauhnya di tengah banyak teriakan kejutan. Tanah yang keras retak terpisah dan banyak retakan setebal lengan muncul. Cukup banyak tetua lembah api yang terbakar memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka saat mereka berdiri di tangga. Tang Huo'er menutupi mulut kecilnya. Dia tidak mengharapkan Xiao Yan untuk mengungkapkan seperti pembukaan besar untuk Wu Chen. Tubuh Xiao Yan, yang telah mendarat di tanah, terhuyung-huyung. Namun, Wu Chen hanya mengerutkan kening. Tubuhnya bergerak dan muncul di sampingnya. Setelah itu, dia meraih leher Xiao Yan dan perlahan mengangkatnya. Segera, suara samar terdengar, akui kekalahan. Jika aku yang lama ingin membunuhmu, kamu pasti sudah kehilangan nyawamu. Kaki Xiao Yan mendarat di tanah setelah lehernya dicengkeram oleh Wu Chen. Wajah putih pucatnya, bagaimanapun, mengungkapkan senyum aneh saat dia berkata dengan suara serak, 9 pertukaran. Wu Chen terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Sebelum dia bisa pulih, Xiao Yan, yang lehernya telah dicengkeram olehnya, segera mengeluarkan ledakan dan meledak. Setelah itu, dia tiba-tiba menghilang. Adegan yang tiba-tiba menyebabkan sebagian besar orang yang hadir merasa terpana. Bahkan Wu Chen, yang terlibat, terkejut sejenak. Setelah itu, dia tiba-tiba bereaksi terhadap situasi tersebut. Matanya langsung mendarat di tempat yang tertutup debu. Pada saat ini, debu itu berangsur-angsur menjadi lebih tipis. Sosok yang tidak jelas perlahan keluar dari sana. Segera, wajah familiar yang tersenyum muncul di depan mata semua orang. Avatar spiritual. Ekspresi Wu Chen berangsur-angsur berubah suram. Sesaat kemudian, dia akhirnya meludahkan dua kata dari antara giginya. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum ketika melihat wajah suram Wu Chen. Orang tua ini telah ditipu olehnya. Orang tua itu telah menangkap avatar spiritual dan bersenang-senang mengalahkannya. Tang Zhen perlahan mengangguk di tangga. Matanya mengandung beberapa kekaguman. Xiao Yan bisa menggunakan taktik ini untuk mengalihkan Wu Chen. Jika avatar spiritual itu sedikit lebih kuat, kemungkinan Xiao Yan akan mampu mengatasi 10 pertukaran ini. Tang Huo'er di sampingnya juga menghela nafas lega. Dia segera meringkuk mulutnya dan tertawa, Xiao Yan ini benar-benar licik. Wu Chen sedang melihat Xiao Yan yang tersenyum dengan ekspresi muram di dalam medan pertempuran. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan berkata, aku yang dulu memang meremehkanmu. Namun, Anda tidak perlu terlalu bahagia. Masih ada satu pertukaran terakhir. Kali ini, aku yang dulu pasti tidak akan menahan diri. Ekspresi kejam melintas di mata Wu Chen ketika kata-katanya terdengar. Jelas, dia telah kehilangan banyak muka karena hampir kehilangan tangan Xiao Yan kali ini. Cahaya merah terang itu seperti nyala api pada saat ini karena berulang kali keluar dari tubuh Wu Chen. Pada akhirnya, bahkan rambut putihnya berubah menjadi warna merah menyala. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti dewa api yang turun. Dia dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Tang Zhen dan yang lainnya di tangga sedikit berubah ketika mereka melihat aura ini.
Mereka semua sadar bahwa kali ini akan menjadi awal dari pertarungan yang serius. Namun, itu benar-benar terlalu banyak tindakan pengganggu untuk menggunakan keterampilan Dou yang begitu kuat melawan seseorang dari generasi muda. Orang tua ini benar-benar menjadi tidak tahu malu akhir-akhir ini. Tang Zhen perlahan berkata, kemarahan dalam suaranya adalah sesuatu yang disadari oleh semua orang yang hadir. Kepala lembah dari lembah api yang membara ini memang sangat marah kali ini. Penatua kedua di samping membuka mulutnya, tetapi hanya bisa menutupnya lagi di hadapan tekanan menakutkan yang menyebar di sekitar Tang Zhen. Dia juga tidak menyangka Wu Chen akan dipaksa oleh Xiao Yan untuk bertindak seperti ini. Wu Chen tidak merasakan kemarahan Tang Zhen. Pada saat ini, hatinya juga dipenuhi dengan kemarahan. Dia telah menderita kerugian di tangan Xiao Yan meskipun kekuatannya. Ini adalah sesuatu yang sulit dia terima. Terlebih lagi, ini telah terjadi di depan begitu banyak orang. Energi alam di sekitar Wu Chen telah menjadi liar, ganas di bawah pengaruh api Doqi yang agung dan perkasa. Sesaat kemudian, banyak retakan seukuran lengan mulai menyebar di bawah kakinya ke segala arah dengan kakinya menjadi pusatnya. Segera setelah itu, jari-jari kakinya tiba-tiba ditekan. Bang! Suara keras dan jelas muncul. Tubuh Wu Chen berubah menjadi cahaya api yang melesat seperti kilat. Dalam waktu singkat, dia muncul di atas kepala Xiao Yan. Wajah tuanya samar-samar memiliki ekspresi biadab. Telapak setan api yang mendominasi. Tangan besar itu ditutupi oleh cahaya merah yang menyilaukan. Setelah itu disertai dengan momentum yang menakutkan saat menabrak dengan marah ke arah Xiao Yan di bawah. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melihat warna merah menyala yang memenuhi matanya. Senyum dingin juga perlahan muncul di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan lengan. Bajunya jatuh. Setelah itu, sebuah teratai api tiga warna yang indah muncul di depan mata semua orang. Ekspresi Tang Zhen langsung berubah saat teratai api tiga warna muncul. Bab 1062, berhasil. Teratai api tiga warna berputar di atas telapak tangan Xiao Yan. Setiap kali diputar, ruang di sekitarnya akan membentuk banyak garis spasial hitam gelap yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Munculnya teratai api memungkinkan semua orang untuk dengan jelas merasakan energi alam yang tiba-tiba menjadi ganas dan liar. Terlebih lagi, suhunya juga naik dengan cepat. Fenomena yang tidak biasa ini membuat ekspresi semua orang berubah. Bahkan Tang Zhen mengungkapkan ekspresi terkejut di matanya. Teratai api tiga warna yang aneh itu sepertinya menyembunyikan kekuatan penghancur yang menakutkan. Terlebih lagi, kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang dia rasa familiar dengannya. Ini adalah kekuatan api surgawi. Mata Tang Zhen menyusut saat dia berpikir di dalam hatinya. Di antara mereka yang mengalami perubahan ekspresi karena kemunculan teratai api termasuk orang yang terlibat dalam pertempuran, Wu Chen. Karena kedekatannya, dia adalah orang yang memiliki pemahaman terdalam tentang kekuatan penghancur yang terkandung di dalam teratai api. Di hadapan lotus api tiga warna yang indah, penatua ketiga dari lembah api terbakar akhirnya mengungkapkan ekspresi tidak percaya untuk pertama kalinya. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Xiao Yan, bintang 1 Douzong, akan mampu melepaskan kekuatan menakutkan ini, bahkan dia takut, bahkan jika dia telah mematahkan kepalanya dalam prosesnya. Bagaimana ini mungkin? Sebuah cahaya dengan cepat melintas di mata Wu Chen. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan ekspresi kejam muncul di matanya. Meskipun teratai api Xiao Yan menakutkan, telapak setan api yang mendominasi juga tidak biasa. Tidak ada yang tahu siapa yang akan dikalahkan di tangan pihak lain. Wu Chen, iblis tua ini, yang telah berpengalaman dengan usia, tidak hanya tidak terguncang oleh teratai api tetapi malah membentuk niat bertarung yang lebih besar pada saat ini. Ini karena dia jelas mengerti bahwa dia mungkin masih menang jika dia maju, tetapi jika dia mundur, dia pasti akan kalah. Terlepas dari apakah 10 pertukaran telah tercapai, kecerobohan apapun di pihaknya akan membuatnya menjadi sangat sengsara karena teratai api tiga warna yang indah ini. Kekejaman di mata Wu Chen menjadi lebih intens saat pikiran ini melintas di hatinya. Doqi yang agung di tubuhnya mendesing saat cahaya merah melonjak di tangannya yang besar. Ada segel merah api misterius yang samar-samar hadir di telapak tangannya. Cahaya yang menyilaukan menyebabkan cukup banyak orang di sekitarnya untuk buru-buru menutup mata mereka. Mendominasi Fire Demon Palm, Fire Demon Encasing World. Aura dalam tubuh Wu Chen melonjak dengan teriakan nyaring. Tangannya membengkak seperti kilat. Dalam sekejap,
Ukurannya membengkak hingga 10 kaki. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti lampu yang memancarkan cahaya yang kuat. Setelah teriakan ini terdengar, segel merah misterius di telapak tangan Wu Chen juga membengkak. Energi liar dan kekerasan yang terkandung di dalamnya juga meningkat. Penatua ketiga telah menggunakan segel setan api terkuat di tetua setan api yang mendominasi. Banyak teriakan terkejut terdengar dari tanah kosong saat mereka melihat tangan Wu Chen yang membengkak. Tidak ada yang menyangka bahwa tes ini, yang hanya akan berlangsung selama 10 kali pertukaran, akan berakhir menjadi pertarungan hidup dan mati ini. Mereka semua jelas menyadari bahwa Wu Chen saat ini telah menggunakan semua kekuatan bintang 8 Douzong. Apalagi, orang kunci yang menyebabkan ini adalah bintang muda Douzong. Adegan ini menyebabkan cukup banyak orang merasa konyol. Kesenjangan antara bintang 1 dan bintang 8 Douzong bukanlah sesuatu yang bisa diukur oleh barang biasa. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat cahaya merah menyala membumbung di atas kepalanya. Dia benar-benar tidak menyukai Wu Chen. Dia tampak sangat berniat untuk tidak memberinya kesempatan selama 10 tes pertukaran ini. Bahkan jika dia harus menggunakan sebagian besar kekuatannya dalam kesempatan terakhir ini, Wu Chen masih tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan. Semua ini untuk mencegah Xiao Yan dari berhasil mendapatkan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Serangan Wu Chen semuanya sangat berat selama beberapa pertukaran ini. Jika Xiao Yan tidak memiliki keterampilan apapun, kemungkinan nasibnya tidak akan baik. Ini adalah alasan utama mengapa Xiao Yan mengeraskan hatinya dan menggunakan teratai api 3 warna. Karena Anda tidak ingin membiarkan saya bersenang-senang, saya akan membuat Anda membayar harga untuk itu. Sebuah ekspresi setan melintas di mata hitam gelap Xiao Yan. Tangannya tiba-tiba diayunkan dan teratai api 3 warna yang indah tiba-tiba melesat. Wu Chen mengeluarkan raungan marah saat lotus api menembak, mendominasi Fire Demon Seal. Raungan baru saja terdengar ketika cahaya segel api merah misterius segera melonjak. Simbol itu jatuh dari tangan Wu Chen pada saat itu sebelum berubah menjadi cahaya yang mengejutkan. Bahkan ruang berguncang karena kekuatannya yang menakutkan saat ia turun dengan cara seperti kilat. Cahaya dan teratai 3 warna melayang lebih dekat. Dalam sekejap, keduanya bertabrakan antara Wu Chen dan Xiao Yan seperti meteorit. Mereka mengandung kekuatan yang menakutkan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tempat itu sunyi ketika keduanya bertabrakan. Ekspresi wajah semua orang yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah berhenti pada saat ini. Bang! Keheningan yang tidak biasa semacam ini hanya berlangsung selama 1 tarikan napas. Setelah itu, badai energi yang menakutkan bahkan seorang elit Douzong langsung muncul di tempat di mana keduanya bertabrakan. Guru, badai energi baru saja muncul ketika ekor energi yang berputar cepat dengan keras mengayun ke tubuh Xiao Yan dan Wu Hao. Segera, keduanya tampaknya telah menerima pukulan berat saat mereka memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka tampak seperti layang-layang dengan tali yang dipotong saat mereka terbang mundur. Mereka mendarat dengan berat, menggosok dan menciptakan bekas luka sepanjang 100 meter di tanah. Baru kemudian, apakah mereka perlahan berhenti? Setelah keduanya dikirim terbang, badai energi yang menakutkan mulai meningkat intensitasnya. Api melonjak di dalamnya. Ini tidak hanya menyebabkan suhu tempat ini naik, tetapi juga membangkitkan energi, mengubahnya menjadi liar dan ganas. Tidak ada yang berani secara acak menyerap energi ini ke dalam tubuh seseorang pada saat ini. Badai energi yang sangat besar berukuran lebih dari 1000 kaki. Itu tampak seperti badai saat menyebar di langit. Tekanan ganas dan keras yang menghujani badai menyebabkan ekspresi mereka yang hadir tanpa sadar berubah. Pada saat ini, ruang kosong di luar aula telah benar-benar hancur. Gelombang demi gelombang serangan energi terus menyebar dari badai. Bahkan beberapa pohon besar di hutan yang jauh pecah setelah terlibat oleh kekuatan itu. Semua sesepuh dari Burning Flame Valley di depan aula besar, termasuk Elder kedua, menghirup udara dingin dalam-dalam. Mereka dapat merasakan bahwa jika mereka diseret ke dalam badai energi yang menakutkan di langit, kemungkinan mereka setidaknya akan menderita luka serius bahkan jika mereka tidak mati. Wajah Tang Zhen tegas. Tidak ada yang mengharapkan hal-hal berubah menjadi keadaan ini. Ini hanyalah sebuah ujian, tetapi hal-hal yang diciptakan tampak seolah-olah seseorang berusaha untuk menghancurkan seluruh lembah api yang membara. Jika saya tidak mengurus kekacauan ini, kemungkinan lembah api pembakaran akan berubah menjadi kekacauan oleh hal ini. Tang Zhen hanya bisa perlahan menghela nafas setelah terdiam beberapa saat.
Dia melirik penatua kedua di sampingnya. Penatua kedua bergetar karena pandangan Tang Zen. Wajahnya segera ditutupi dengan senyum pahit. Dia tahu bahwa masalah hari ini benar-benar membuat Tang Zen marah. Namun, sebagai penatua, dia perlu melangkah maju dan mengurus masalah ini. Lagi pula, Skyfire Tree Mysterious Cheng bukanlah hal yang biasa. Tang Zen mengabaikan senyum pahit di wajah penatua kedua. Kakinya perlahan melangkah ke depan. Ruang menjadi terdistorsi dan tubuhnya tampaknya langsung berteleportasi di depan badai energi yang sangat besar di langit. Jarinya dengan lembut memotong ruang kosong di depannya dan garis spasial yang sangat besar muncul. Setelah itu, tangannya dimasukkan ke dalam garis spasial sebelum tiba-tiba memisahkannya. Dengan tindakan menarik ini, retakan, berukuran lebih dari 100 kaki, segera terbentuk di ruang angkasa. Garis retakan itu berisi kegelapan tanpa akhir, yang menyebabkan seseorang samar-samar merasa takut. Mencabik-cabik ruang, kemampuan menggetarkan jiwa ini sepertinya adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh ahli utama di kelas Douzun. Pergi. Tangan Tang Zen menghadapi badai energi yang sangat besar dari jarak yang sangat jauh. Dia tiba-tiba mengepalkan mereka. Setelah itu, badai energi yang berputar cepat secara bertahap berhenti. Akhirnya, itu didorong dengan keras sebelum dilemparkan ke garis retakan hitam gelap. Badai energi baru saja dilemparkan ke garis spasial ketika dengan cepat diperbaiki. Dalam sekejap, itu benar-benar menghilang. Badai energi menakutkan yang mengamuk di tempat itu menghilang bersamanya. Banyak murid di sekitarnya dari Burning Flame Valley akhirnya menghela nafas lega setelah melihat hal yang menakutkan itu menghilang. Mereka segera menyeka keringat dingin dari wajah mereka. Jika Tang Zen tidak ikut campur hari ini, kemungkinan tempat ini akan berubah menjadi reruntuhan. Tang Zen menghela nafas setelah menyelesaikan badai energi. Dia mengembalikan tangannya yang agak gemetar di bawah lengan bajunya. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang Dominating Fire Demon Palm. Mustahil baginya untuk menciptakan badai energi yang begitu menakutkan. Kalau begitu, sepertinya badai kali ini dipicu oleh lotus api misterius. Xiao Yan ini memang bukan orang biasa. Dia bisa mendapatkan api surgawi untuk melepaskan kekuatan seperti itu. Lembah api pembakaran saya telah mengendalikan api petir 9 naga selama bertahun-tahun, tetapi kami tidak dapat mencapai tahap seperti itu. Bocah ini, benar-benar luar biasa. Tang Zen menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia tanpa sadar menghargai bakat seperti itu. Namun, setelah dipikir-pikir, Xiao Yan kemungkinan sudah memiliki seorang guru agar dia mencapai tingkat seperti itu. Segera, kekecewaan melintas di matanya. Mata Tang Zen menyapu di bawahnya saat dia berdiri di langit. Setelah itu, mereka berhenti di tempat Xiao Yan dan Wu Chen mendarat. Pada saat ini, keduanya berjuang sejenak sebelum berdiri dengan susah payah. Mereka saling memandang dari kejauhan. Ada beberapa provokasi dalam tatapan mereka. 10 pertukaran telah berakhir. Wu Chen, kamu telah kalah. Tang Zen perlahan turun dari langit dan berbicara dengan suara samar. Wu Chen yang tampak menyedihkan terkejut ketika dia mendengar suara Tang Zen. Segera, dia menggertakkan giginya dengan enggan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan kalah dari generasi yang lebih muda, hasil yang sama. Sekali tidak terduga, meskipun dia tidak puas, hatinya tanpa sadar menjadi dingin ketika dia mengingat badai energi yang menakutkan dari sebelumnya. Jika dia tersapu ke dalamnya, kemungkinan dia akan, setidaknya, berakhir dengan cedera serius. Xiao Yan menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Ekspresinya samar-samar mengandung pucat. Namun, ada panas yang lebih besar untuk itu. Saat itu, lotus api 3 warna tidak dapat melakukan apapun pada Douzong Bintang 8. Sekarang, bagaimanapun, itu sudah cukup kuat untuk melakukan beberapa kerusakan. Dengan kata lain, dia memiliki metode lain untuk berurusan dengan seorang ahli tingkat ini di masa depan. Mata Tang Zen meluncur ke Xiao Yan. Dia tersenyum sedikit dan suaranya menjadi sedikit lebih ramah. Karena Wu Chen sudah kalah, menurut aturan, Skyfire Tree Mysterious Cheng seharusnya menjadi milikmu, selamat. Bab 1063, Mewarisi Teknik Rahasia. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata Tang Zen. Kegembiraan yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Dia menangkupkan tangannya padanya dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Terima kasih, Kepala Lembah Tang." Tang Zen melambaikan tangannya dan menjawab, "Kamu mengandalkan kemampuanmu sendiri.
Saya yang lama telah memberikan sedikit bantuan kali ini. 10 tes pertukaran kali ini adalah sesuatu yang Xiao Yan andalkan pada kemampuannya sendiri untuk lulus. Sejujurnya, dia hanya memberikan sedikit bantuan. Kepala Lembah Tang terlalu sopan. Jika bukan karena Anda, kemungkinan tes ini bahkan tidak akan ada. Xiao Yan menyeringai. Dia memiliki kesan yang cukup baik tentang Tang Zhen. Orang ini memiliki kekuatan yang tak terduga, tetapi dia tidak membawa sikap acuh tak acuh yang dimiliki oleh seorang elit Douzun. Dia bisa dianggap jauh lebih mudah didekati dibandingkan dengan Lei Zunze dari Wind Lightning Pavilion. Tang Zhen tersenyum, tetapi tidak berdebat dengan Xiao Yan tentang topik ini. Dia menoleh dan melihat ke penatua kedua di depan aula. Dengan suara acuh tak acuh, dia bertanya, "Penatua kedua, Xiao Yan dapat dianggap telah berhasil lulus ujian ini. Apakah Anda memiliki hal lain yang ingin Anda katakan tentang ini?" Petik 2. Penatua kedua tertawa pahit setelah mendengar ini. Dia segera menghela nafas dan mengangguk. Karena Xiao Yan telah lulus ujian sesuai dengan kesepakatan, aku yang lama secara alami tidak akan lagi mengatakan apa-apa. Kami akan mendengarkan keputusan kepala lembah. Wajah Tang Zhen menjadi sedikit lebih hangat setelah melihat bahwa penatua kedua ini tidak mengatakan apa-apa lagi. Matanya melihat ke sekelilingnya saat dia memerintahkan, semua orang harus bubar. Banyak murid Burning Flame Valley di sekitar buru-buru mengakui dia setelah mendengar Tang Zhen berbicara. Setelah itu, mereka menarik tatapan aneh yang ditembakkan ke tubuh Xiao Yan. Mereka semua perlahan pergi sambil mengobrol satu sama lain. Banyak seruan samar-samar ditransmisikan dari jarak yang sangat jauh ketika mereka melakukannya. Jelas, penampilan Xiao Yan hari ini sangat mengejutkan mereka. Wu Zhen berdiri di tanah kosong yang berantakan. Ekspresinya sedikit berubah-ubah. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dengan enggan, menatap Xiao Yan dengan kejam, dan berhenti terlibat dalam masalah ini. Mata Tang Zhen mendarat di Xiao Yan setelah melihat bahwa tidak ada keberatan. Dia tersenyum dan berkata, "Ikuti aku." Dia berbalik dan memimpin jalan ke daerah lembah yang dalam setelah menginstruksikannya. Tang Huo'er dengan cepat mengikuti. Di belakang mereka, Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum buru-buru menyusul. The Skyfire Tree Mysterious Cheng adalah teknik rahasia tingkat atas dari Burning Flame Valley. Oleh karena itu, biasanya disimpan di aula teknik. Dou di dalam lembah, Tang Huo'er dan Xiao Yan mengikuti di belakang Tang Zhen. Dia memberitahu Xiao Yan sambil tersenyum saat mereka berjalan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk pada Tang Huo'er. Xiao Yan, milik kelas teknik Dou apa lotus api yang kamu gunakan sebelumnya? Mengapa kekuatannya begitu menakutkan?" Tang Huo'er sedikit tidak sabar setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak ingin mengatakan lebih banyak. Dia melamun sejenak sebelum akhirnya bertanya. Tang Zhen, yang berjalan di depan, juga mendengarkan ketika pertanyaan Tang Huo'er diajukan. Xiao Yan tersenyum. Dia dengan santai menjawab, "Teratai api itu adalah sesuatu yang saya buat menggunakan api surgawi. Oleh karena itu, cukup kuat. Namun, benda ini terlalu melelahkan untuk digunakan." Api teratai Buddha Mara adalah kartu truf Xiao Yan. Saat itu, dia mengandalkan kepalanya yang berdarah panas dan sedikit keberuntungan untuk menciptakan api teratai Buddha yang marah ini. Setelah bertahun-tahun kesempurnaan, kekuatan api teratai Buddha Mara tidak diragukan lagi menjadi lebih mengesankan. Terlebih lagi, efek yang dicapainya adalah hal-hal yang tidak dapat ditandingi oleh teknik Dou lain yang Xiao Yan lakukan. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak tentang hal itu kepada orang luar. Meskipun dia memiliki kesan yang baik tentang Tang Huo'er dan Tang Zhen, masalah api teratai Buddha yang marah memiliki terlalu banyak implikasi. Karena itu, tidak mungkin baginya untuk dengan mudah mengungkapkannya kepada orang lain. Tang Huo'er mungkin sedikit tidak puas dengan jawaban Xiao Yan, tapi dia tidak bodoh. Segera, dia berhenti mengajukan lebih banyak pertanyaan. Setelah mengeluarkan tawa yang indah, dia mengubah topik pembicaraan. Xiao Yan mengobrol dengan Tang Huo'er selama perjalanan. Jalur fragmen batu telah dipersingkat saat mereka berbicara. Xiao Yan mengangkat kepalanya ketika dia merasakan Tang Zhen di depan tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, ada sebuah bangunan di hutan hijau subur di ujung jalan pecahan batu ini. Ada 3 kata besar yang samar-samar terlihat di gedung itu, Aula Teknik Dou. Tempat ini adalah Aula Teknik Burning Flame Valley Dou kami. Biasanya, orang dilarang memasukinya, Tang Huo'er menjelaskan kepada Xiao Yan.
Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya. Matanya menyapu hutan di sekitar tanpa ada yang memperhatikan. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa tempat ini memiliki aura tersembunyi. Jelas, mereka seharusnya menjadi penjaga aula teknik Do. Ikuti aku. Perubahan tiga misterius Skyfire adalah teknik rahasia tingkat atas dari lembah api pembakaran saya. Oleh karena itu, hanya di tempat ini seseorang akan mendapatkan warisan yang paling sempurna. Tang Zhen melambaikan tangannya pada Xiao Yan. Setelah itu, dia berjalan ke aula besar itu. Xiao Yan dengan cepat mengikuti. Tiga sosok melompat turun dari atas gedung ketika kelompok Xiao Yan berhenti di depan aula teknik Do. Setelah itu, mereka berubah menjadi tiga sesepuh berjubah merah yang membungkuk kepada Tang Zhen. Tetua, tolong buka aula teknik Do. Tang Zhen melambaikan tangannya dan samar-samar meminta mereka. Tiga sesepuh, yang ditutupi oleh aura agung, menyapu pandangan mereka ke Xiao Yan ketika mereka mendengar ini. Setelah itu, tangan mereka membentuk banyak segel misterius pada saat yang bersamaan. Banyak cahaya merah menyala keluar dari tangan mereka dan melesat ke pintu yang tertutup rapat. Permukaan pintu besar segera membentuk banyak riak intens setelah cahaya merah mendarat di atasnya. Baru saat itulah aula besar mengeluarkan suara berderit saat perlahan dibuka. Tang Zhen memimpin dan melangkah masuk setelah melihat pintu terbuka. Xiao Yan dan Tang Huo'er dengan cepat mengikuti. Lingkungan menjadi jauh lebih redup setelah mereka memasuki aula. Baris demi baris tersusun rapi, rak-rak tinggi memasuki mata mereka. Rak-rak kayu dipenuhi dengan banyak gulungan dengan berbagai warna. Namun, Tang Zhen tidak tinggal lama di tempat ini. Sebaliknya, dia berjalan menaiki tangga. Aula ini memiliki total 3 lantai. Kelompok Xiao Yan naik ke lantai 3 sebelum mereka berhenti. Lantai ketiga dari aula teknik Do berukuran tidak terlalu besar. Sepintas, itu tampak cukup kosong. Keempat sudut lantai ini tertutup oleh cahaya yang pekat. Ruang di luar cahaya ini terdistorsi. Jelas, semua hal di tempat ini memiliki perlindungan khusus tambahan yang ditambahkan padanya. Jangan sembarangan menyentuh benda-benda di sini. Kalau tidak, akan ada beberapa masalah. Tang Zhen mengingatkan Xiao Yan sebelum berjalan ke tengah level ini. Ada cahaya merah menyala di sana. 10 jari Tang Zhen dengan cepat menekan cahaya itu dan perlahan-lahan menghilang. Akhirnya, itu mengungkapkan bola kristal berwarna merah seukuran kepala. Bola kristal itu tergantung di udara. Itu benar-benar berwarna merah. Sepintas, orang dapat melihat bahwa kristal itu dipenuhi dengan segel misterius yang tak terhitung jumlahnya yang memberikan penampilan yang sangat misterius. Ini adalah kristal warisan Burning Flame Valley milikku. Tidak hanya metode pelatihan lengkap dari 3 api misterius Skyfire di dalamnya, tetapi juga beberapa peningkatan dan pengalaman dari kepala lembah api pembakaran selama beberapa generasi. Tang Zhen berbicara dengan senyum tipis. Sebuah ekspresi panas segera melonjak ke mata Xiao Yan saat mendengar ini. Ini telah melebihi harapannya. Dia awalnya berpikir bahwa Tang Zhen hanya akan memberinya gulungan Skyfire Tree Mysterious Cheng yang lengkap. Namun, dia tidak berharap Tang Zhen mengizinkannya menerima warisan teknik rahasia semacam ini. Dengan demikian, dia tidak hanya akan dapat dengan cepat memahami versi lengkap dari perubahan 3 misterius Skyfire, tetapi dia juga akan memiliki pengalaman para pendahulu Burning Flame Valley dari generasi ke generasi. Di masa depan, dia bahkan mungkin bisa mengandalkan kemampuannya untuk membuat 3 perubahan misterius Skyfire ini menjadi lebih kuat. Terima kasih banyak. Xiao Yan menghirup udara, menangkupkan tangannya ke Tang Zhen, dan berbicara dengan serius. Kamu telah menyelamatkan hidup Huo'er. Ini bisa dianggap sebagai hadiah kecil dari saya yang lama. Lagi pula, aku yang lama hanya memiliki 1 anak perempuan ini. Tang Zhen melambaikan tangannya sambil berkata, baiklah, tempatkan jiwamu ke dalamnya dan kamu akan bisa mendapatkan warisan perubahan misterius 3 misterius yang paling lengkap. Namun, tempat ini adalah tempat terlarang di lembah api terbakarku. Oleh karena itu, saya yang lama akan tetap berjaga di sini. Petik 2. Xiao Yan tidak keberatan. Aula teknik Do adalah tempat yang sangat penting bagi faksi manapun. Tang Zhen sudah sangat membantunya dengan mengizinkannya memasuki tempat ini. Xiao Yan perlahan berjalan ke depan. Dia menghela nafas lembut dan dengan lembut meletakkan kedua tangannya di atas bola kristal merah menyala. Setelah itu, dia secara bertahap menutup matanya. Kekuatan spiritualnya melonjak darinya dan dimasukkan ke dalam bola kristal.
Kekuatan spiritual baru saja memasuki bola kristal ketika tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Sebuah ledakan gemuruh dipancarkan di dalam kepalanya. Sejumlah besar informasi terus melonjak ke kepala Xiao Yan seperti air pasang. Informasi ini sangat besar sehingga Xiao Yan merasa kepalanya menjadi sedikit terpesona meskipun kemampuannya. Namun, Xiao Yan, yang matanya tertutup, tidak memperhatikan warna merah terang yang dipancarkan dari bola kristal saat kekuatan spiritualnya memasukinya. Intensitas cahaya menyebabkan seluruh aula teknik Do memancarkan cahaya merah menyala secara samar. Tang Zhen dan Tang Huo'er, yang berada di samping Xiao Yan, menjadi tercengang karena perubahan ini. Sesaat kemudian, mereka saling berhadapan dan menghirup udara sejuk. Apa yang disebut bola kristal warisan ini juga memiliki semacam efek pengujian saat mentransfer teknik rahasia. Seseorang dengan bakat yang sangat hebat untuk berlatih teknik rahasia ini akan dapat menyebabkan bola kristal memancarkan cahaya. Saat itu, Tang Huo'er juga menyebabkan perubahan ini. Namun, jika dibandingkan dengan cahaya yang diciptakan Xiao Yan, itu seperti perbedaan antara kunang-kunang dan bulan yang cerah. Tidak heran. Tang Huo'er tertegun sejenak sebelum dia tiba-tiba bergumam. Dia baru saja mengingat Xiao Yan mengatakan kepadanya bahwa dia merasa bahwa Skyfire Tree Mysterious Cheng sangat cocok untuknya. Saat itu, dia mengira dia secara acak mengucapkan kata-kata itu. Namun, melihatnya sekarang, perubahan misterius tiga Skyfire ini memang tampak seperti dibuat khusus untuknya. Ekspresi terkejut di mata Tang Zhen juga berangsur-angsur menghilang. Ekspresi penyesalan menggantikannya. Jika orang ini adalah murid dari Burning Flame Valley saya, kemungkinan Burning Flame Valley saya akan menghasilkan individu lain yang mengejutkan seperti Burning Flame Ancestor saat itu. Bab 1064, Xiao Xuan. Leluhur api yang membakar. Tang Huo'er di sampingnya sedikit terkejut ketika dia mendengar Tang Zhen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia bertanya dengan sedikit ketidakpastian. Tang Zhen tersenyum pada ketidakpastian Tang Huo'er. Dia melirik Xiao Yan, yang telah tenggelam jauh ke dalam dunia warisan bola kristal. Setelah itu, dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya dan melihat ke langit-langit aula. Ekspresi hormat terungkap di matanya. Burning Flame Ancestor adalah pendiri Burning Flame Valley kami. Namun, karena banyaknya waktu yang telah berlalu, banyak orang telah melupakan ahli puncak yang pernah mengguncang seluruh benua ini. Tang Huo'er tanpa sadar mendecakkan lidahnya saat mendengar ini. Itu juga pertama kalinya dia mendengar apa yang disebut leluhur api pembakaran ini. Tampaknya kesenjangan waktu memang sangat besar. Apakah leluhur api pembakaran sangat kuat? Tang Huo'er bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tampaknya sangat tertarik dengan sosok legendaris ini. Dia lebih dari kuat, menurut apa yang saya tahu, ada 5 ahli utama di benua Doqi selama era itu. Kelima orang ini mewakili kekuatan puncak benua Doqi. Leluhur api pembakaran adalah salah satunya. Mereka berlima memiliki kekuatan misterius dan besar. Dikabarkan bahwa mereka hanya selangkah lagi dari kelas Doudi yang legendaris, Tang Zhen perlahan berkata. Suaranya mengandung kekaguman bagi para ahli pada masa itu. Doudi. Ekspresi terkejut muncul di wajah cantik Tang Huo'er. Gelar ini tidak memerlukan dekorasi apapun. Itu sendiri memiliki jumlah tekanan yang tak ada habisnya, menyebabkan semua orang berubah menjadi semut kecil dalam menghadapi istilah ini. Siapa 4 ahli pamungkas yang tersisa? Tang Zhen mengungkapkan ekspresi merenung. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menjawab, karena sudah lama sekali, saya tidak dapat mengingat dengan jelas nama 4 orang lainnya. Namun, saya sadar bahwa 3 di antara mereka milik 3 faksi besar lainnya, Klan Gu, Hall of Souls, dan Piltover. Petik 2. Mereka semua saat ini adalah faksi tingkat puncak yang sebenarnya. Wajah Tang Huo'er terkejut. Segera, dia bertanya dengan cara yang aneh, bagaimana dengan orang lain? Dia dari faksi mana? Mungkinkah sekte bunga atau sekte langit yang mendalam? Petik 2. Tang Zhen perlahan menggelengkan kepalanya. Ada juga beberapa ketidakpastian di antara alisnya saat dia menjawab, orang ini sepertinya bukan anggota faksi teratas di dataran tengah hari ini. Namun, saya masih memiliki ingatan yang jelas tentang namanya karena, menurut catatan di buku leluhur, ahli ini dan leluhur api pembakaran memiliki hubungan yang cukup baik. Dikabarkan bahwa Skyfire Tree Mysterious Cheng telah dibuat olehnya. The Skyfire Tree Mysterious Cheng diciptakan oleh ahli itu. Mulut kecil Tang Huo'er langsung melebar kaget saat mendengar ini.
Wajahnya dipenuhi dengan kejutan. Jelas, dia tampak dalam keadaan tidak percaya. Buku leluhur mencatatnya seperti ini. Karena sudah terlalu lama, sulit untuk menentukan apakah itu benar atau salah. Tang Zhen mengangguk sambil menjawab. Siapa nama ahli misterius dan pamungkas ini? Tang Huo'er menjadi lebih penasaran saat dia buru-buru bertanya. Tang Zhen membelai jenggotnya. Dia berpikir sejenak sebelum berkata dengan agak ragu, dia sepertinya dipanggil Xiao Xuan. Sudah bertahun-tahun sejak saya membaca buku-buku leluhur itu. Saya tidak bisa mengingat namanya terlalu jelas. Selama era itu, Burning Flame Valley tidak lebih lemah dari faksi-faksi puncak seperti Hall of Souls. Sayangnya, tidak ada seorang pun seperti leluhur yang muncul di Burning Flame Valley setelah itu. Oleh karena itu, reputasinya menjadi jauh lebih rendah daripada faksi-faksi seperti Hall of Souls. Tang Zhen menghela nafas ketika dia selesai berbicara. Xiao Xuan. Tang Huo'er menggumamkan kata-kata di mulutnya. Tiba-tiba, dia diam-diam melirik Xiao Yan, yang matanya tertutup di samping. Dia tersenyum dan berkata, nama belakang Xiao Yan juga Xiao. Mungkinkah dia terkait dengan penatua Xiao Xuan ini? Petik 2. Tang Zhen terkejut ketika mendengar ini. Dia segera tertawa terbahak-bahak. Ada banyak orang di dunia ini yang memiliki nama keluarga Xiao sama banyaknya dengan rambut di sapi. Berdasarkan apa yang Anda katakan, bukankah itu berarti bahwa semua orang ini terkait dengan Xiao tua ini? Tang Huo'er menjulurkan lidahnya. Dia hanya berbicara secara acak. Secara alami, dia tidak akan begitu serius. Namun, bukankah kamu melebih-lebihkan Xiao Yan dengan membandingkannya dengan leluhur api yang membara dari lembah api terbakar kita? Meskipun Tang Huo'er memiliki kesan yang cukup baik tentang Xiao Yan, hatinya masih merasa bahwa ada terlalu banyak kesenjangan antara Xiao Yan dan ahli dari zaman itu. Kamu tidak boleh meremehkannya. Saya merasa bahwa Xiao Yan ini bukan orang yang sederhana. Saya tidak memiliki apa-apa selain pujian untuk teratai api-api surgawi miliknya, apalagi, dia hanya sekitar 20 atau lebih, namun dia memiliki banyak prestasi dalam hal alkimia dan doki. Bakat seperti itu adalah sesuatu yang bahkan kamu jauh lebih rendah dari. Mata Tang Zhen beralih ke Xiao Yan, yang matanya tertutup. Penyesalan di matanya sekali lagi melonjak saat dia menghela nafas. Tang Huo'er menjulurkan mulut kecilnya. Meskipun dia sedikit tidak puas, kebenarannya memang seperti yang dia saksikan. Oleh karena itu, dia hanya bisa bergumam pelan. Jika ini sebelum Xiao Yan bertukar pukulan dengan Wu Chen, dia akan dengan percaya diri bertarung dengannya. Namun, setelah melihat teratai api itu, dia benar-benar kehilangan niat ini karena dia tahu bahwa dia pasti akan mati di hadapan teratai api itu. Anak muda berbakat seperti itu bukanlah seseorang dari lembah api terbakarku. Bagaimana tidak menyebabkan seseorang merasa menyesal? Tang Zhen menghela nafas panjang dan berhenti mengatakan apapun. Dia melambaikan lengan bajunya dan meniup debu di tanah. Setelah itu, dia duduk bersila dan berencana menunggu di tempat ini sampai Xiao Yan terbangun. Tang Huo'er hanya bisa duduk dan menemaninya ketika dia melihatnya. Sehari telah berlalu setelah mereka berdua duduk. Tubuh Xiao Yan tetap diam seperti patung sepanjang hari tanpa membuat gerakan sedikit pun. Jika napasnya tidak tetap konsisten, kemungkinan Tang Zhen akan berpikir bahwa beberapa kecelakaan telah terjadi selama warisan. Bola kristal merah menyala terus memancarkan cahaya merah terang di aula yang luas, menerangi aula sampai tampak seperti siang hari di dalam. Xiao Yan masih mempertahankan dengan kedua tangannya terulur di samping bola kristal. Namun, kulitnya juga tampak mengeluarkan cahaya merah samar pada saat ini, menyebabkannya tampak sangat misterius. Kenapa dia masih belum selesai? Saat itu, warisanku hanya bertahan 1 jam. Tang Huo'er menopang pipinya dengan tangannya sambil melihat Xiao Yan yang tidak bergerak. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya untuk bertanya. Saat itu, kamu malas dan tidak menyerap semua pengalaman dan peningkatan leluhur di dalam bola kristal, namun Xiao Yan telah memilih untuk menyerap semuanya. Tang Zhen menjelaskan dengan samar. Setelah saya mencerna semua pengalaman yang telah saya serap, saya masih akan dapat terus menyerap. Tang Huo'er menjulurkan lidahnya dan tertawa. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Bakat Anda juga sangat hebat. Jika Anda sedikit lebih serius, posisi kepala lembah dari lembah api terbakar pasti akan menjadi milik Anda di masa depan. Selain itu, dengan kekuatan yang cukup,
bahkan orang-orang tua yang tidak Anda sukai tidak akan dapat mengganggu Anda. Tang Zhen menggelengkan kepalanya dan menggoda tanpa daya. Aye. Tang Huo'er buru-buru mengangguk, tampaknya takut Tang Zhen akan melanjutkan omelannya. Tang Zhen bahkan lebih tidak berdaya ketika melihat ini. Dia menggelengkan kepalanya sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia berbalik ke bola kristal dan melihat cahaya merah menghilang dengan cepat. Sekarang, tubuh Xiao Yan diselimuti cahaya merah. Sesaat kemudian, kedua matanya bergetar dan perlahan terbuka. Apakah dia sudah bangun? Tang Zhen buru-buru berdiri, tersenyum, dan bertanya saat melihat Xiao Yan membuka matanya. Tubuh Xiao Yan tetap diam di tempat yang sama. Sepertinya dia mengatur sejumlah besar informasi di dalam kepalanya. Ini berlanjut sejenak sebelum seluruh tubuhnya menggigil. Sebuah kekuatan hidup melonjak ke matanya yang kusam. Tatapannya meluncur ke Tang Zhen saat dia menyeringai dan mengangguk. Segera, dia menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat berkata, "Kepala Lembah Tang, terima kasih atas hadiahmu yang murah hati." Xiao Yan jelas menyadari bahwa dia diuntungkan dengan menerima warisan seperti itu. Selain itu, hubungannya dengan Tang Zhen tidak dianggap sangat baik. Namun, hal-hal yang telah dilakukan Tang Zhen untuknya memang layak atas ucapan terima kasih resmi ini. Tang Zhen hanya melambaikan tangannya secara acak di hadapan ucapan terima kasih Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, "Metode pelatihan lengkap dari Skyfire Tree Mysterious Flame harus benar-benar ada di kepalamu, kan?" Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan metode pelatihan misterius segera muncul di dalamnya. Ini adalah versi lengkap dari Skyfire Tree Mysterious Cheng. Ini termasuk tidak hanya perubahan pertama tetapi metode pelatihan perubahan kedua dan ketiga. Aku akhirnya mendapatkannya. Hati Xiao Yan juga sangat bersemangat. Dengan Skyfire Tree Mysterious Cheng ini, kekuatan bertarungnya akan meningkat dengan cepat. The Skyfire Tree Mysterious Cheng mungkin dapat memungkinkan Anda untuk meningkatkan kekuatan bertarung Anda secara signifikan untuk waktu yang singkat. Namun, energi yang Anda peroleh akan sangat liar dan ganas. Anda harus berhati-hati saat mengendalikannya. Tang Zhen mengingatkan. Xiao Yan mengangguk. Ini adalah sesuatu yang sudah dia sadari. Bagaimanapun, dia telah mempraktikkan perubahan pertama dari perubahan misterius 3 Skyfire selama bertahun-tahun. Dia sudah mampu mengendalikan energi yang diciptakannya dengan sangat baik. Karena kamu sudah mendapatkan perubahan misterius 3 Skyfire, ayo tinggalkan aula dulu. Tang Zhen tersenyum. Setelah itu, dia memimpin jalan menyusuri lorong. Xiao Yan dan Tang Huo'er mengikuti dari belakang. Suasana hati Xiao Yan gembira saat dia meninggalkan aula Doqi dan merasakan udara segar bertiup ke arahnya. Kepala Lembah Tang, aku sudah mengganggumu selama beberapa hari. Hari ini, Xiao Yan akan pergi. Jika ada sesuatu yang Anda perlu bantuan di masa depan, Anda bisa datang dan mencari saya. Karena Skyfire Tree Mysterious Cheng sudah ada di tangannya, tentu saja tidak ada lagi alasan untuk tetap berada di Burning Flame Valley. Oleh karena itu, Xiao Yan segera menangkupkan kedua tangannya dan berbicara. "Apakah kau akan pergi?" Tang Zhen memiliki niat untuk membuat Xiao Yan tetap tinggal, tetapi ketika dia mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas pada akhirnya. Dia mengangguk dan berkata, "Saya pikir Anda harus memiliki beberapa bisnis penting. Saya yang lama tidak akan bersikeras, tetapi Anda harus ingat untuk tidak membocorkan Skyfire Tree Mysterious Cheng." Kepala Lembah Tang, yakinlah bahwa Xiao Yan bukanlah seseorang yang tidak memahami situasinya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami memahami aturan seperti itu. Tang Zhen tersenyum. Setelah itu, dia menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, "Jika kamu punya waktu di masa depan, kamu bisa datang ke Burning Flame Valley sebagai tamu. Selama aku, Tang Zhen, masih menjadi kepala lembah dari lembah api terbakar, kamu, Xiao Yan, akan menjadi VIP di lembah api terbakarku." Xiao Yan tersenyum di hadapan niat baik Tang Zhen. Keduanya saling menangkupkan tangan. Setelah itu, sosok mereka naik ke udara, dan mereka dengan cepat terbang menuju pintu keluar dari Burning Flame Valley. Bab 1065, Berita tentang Little Fairy Doctor. Xiao Yan tidak berhenti lama setelah meninggalkan Burning Flame Valley. Sebaliknya, dia bergegas ke arah kota Tianhuang. Saat dia bepergian, dia menikmati metode pelatihan lengkap untuk perubahan 3 misterius. Skyfire, perubahan 3 misterius Skyfire adalah teknik rahasia tingkat puncak dari lembah api terbakar.
Namun, keunikan teknik rahasia ini juga membuat seseorang sulit untuk menilai kelasnya. Lagi pula, di tangan beberapa orang, teknik rahasia ini sama sekali tidak berguna. Namun, di tangan beberapa ahli, yang memiliki banyak jenis api yang kuat, kekuatan yang bisa dilepaskannya pasti akan sebanding dengan teknik rahasia tingkat tinggi kelas di lainnya. Untungnya, Xiao Yan termasuk dalam kategori kedua. Karena memiliki api inti teratai hijau, api hati jatuh, dan bahkan api dingin tulang, dia secara kebetulan mampu melepaskan 3 perubahan misterius Skyfire ini ke puncaknya. Itu seperti yang dikatakan Tang Huo-er. Teknik rahasia semacam ini tampaknya dibuat khusus untuk Xiao Yan. Letusan simultan dari 3 jenis api surgawi pasti akan memberikan peningkatan kekuatan yang mengerikan. Xiao Yan memperkirakan bahwa jika dia benar-benar melepaskannya, kemungkinan dia akan benar-benar bisa bertarung langsung dengan iblis tua di kelas Fei Tian dan Wu Chen. Dia tidak perlu lagi berakhir begitu menyedihkan setelah baru saja bertahan selama 10 pertukaran di tangan mereka. Namun, energi yang tercipta setiap kali Skyfire Tree Mysterious Cheng meletus sangat liar dan ganas. Ini bahkan lebih ketika ketiga perubahan digunakan. Tidak ada yang tahu sejauh mana energi liar dan kejam ini akan mencapai. Bahkan dengan kekuatan tubuhku saat ini, sepertinya akan sedikit sulit bagiku untuk bertahan, ekspresi pemikiran mendalam melintas di wajah Xiao Yan. Lagi pula, api di dalam tubuhnya tidak biasa. Sebaliknya, mereka adalah api surgawi, yang terkuat dari semua api. Perubahan 3 misterius Skyfire yang mengandalkan 3 jenis api surgawi sebagai fondasi kemungkinan adalah sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh siapapun, bahkan di lembah api terbakar. Lagi pula, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk menemukan 3 jenis api surgawi, siapa yang berani menempatkan 3 jenis api surgawi di dalam tubuh seseorang pada saat yang sama tanpa metode Qi yang misterius seperti mantra api? Sepertinya bahkan jika saya benar-benar menguasai versi lengkap dari perubahan misterius 3 Skyfire, saya seharusnya tidak menggunakannya dengan mudah. Kalau tidak, itu akan sangat berbahaya bagi tubuhku. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Semuanya penuh dengan kelebihan dan kekurangan. Kata-kata ini memang benar. Namun demikian, dia saat ini memiliki kartu truf lain. Ketika dia bertarung dengan orang lain di masa depan, Skyfire Tree Mysterious Cheng akan sangat mengejutkan semua orang. Xiao Yan secara bertahap menarik pikirannya kembali ketika dia memikirkan hal ini. Matanya menatap ke kejauhan. Dia bisa melihat garis samar dari sebuah kota yang terletak di kejauhan. Saya bertanya-tanya bagaimana pengumpulan informasi Liu Qing telah berjalan sehubungan dengan dokter peri kecil. Tubuh racun sedihnya memang cukup merepotkan. Lagi pula, reputasi tubuh racun semacam ini tidak terlalu bagus, semoga tidak ada yang salah. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya, berubah menjadi sinar cahaya yang melintas di langit dan bergegas ke kota yang jauh. Sosok Xiao Yan bergegas ke kota Tianhuang melalui langit sebelum mendarat di sisi barat kota yang sepi. Dia mengidentifikasi arah klan Liu sebelum berjalan. 10 menit kemudian ketika Xiao Yan tiba di luar istana klan Liu. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa setelah muncul, beberapa penjaga di luar pintu rumah klan Liu buru-buru melangkah maju. Mereka bertanya dengan sangat hormat, apakah Anda Tuan Yan Xiao? Adegan ini menyebabkan Xiao Yan terkejut. Tentu saja, dia tidak menyadari bahwa saat ini ada keributan di kota Tianhuang karena namanya. Semua orang tahu bahwa klan Liu memiliki seorang alkemis muda yang telah mencapai tingkat ke-7. Meskipun Xiao Yan merasakan sedikit kejutan di hatinya, dia masih tersenyum dan mengangguk. Ekspresi hormat di mata beberapa penjaga itu menjadi lebih padat ketika mereka melihatnya mengangguk. Pemimpin mereka buru-buru menyuruh seseorang masuk dan memberitahu Liu Qing sementara dia secara pribadi memimpin Xiao Yan ke manor. Tidak lama setelah dia memasuki manor, Xiao Yan melihat Liu Qing, Lin Yan, dan beberapa lainnya bergegas dari ujung jalan yang lain. Kamu akhirnya kembali. Aku pikir sesuatu telah terjadi padamu di Burning Flame Valley. Liu Qing buru-buru melangkah maju. Dia akhirnya menghela nafas lega setelah melihat bahwa tidak ada yang salah dengan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja. Hanya saja saya menghabiskan beberapa waktu membantu Burning Flame Valley memperbaiki pil obat. Petik 2. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Namun, baru-baru ini klan Liu saya menjadi jauh lebih hidup karena Anda. Liu Qing berbicara sambil tersenyum. Mengapa? Saat ini,
Banyak faksi menyadari bahwa klan Liu saya memiliki alkemis tingkat 7. Oleh karena itu, mereka datang dengan maksud untuk memperbaiki hubungan dan mencoba menjalin hubungan denganmu, seorang Grandmaster alkemis muda. Tes-tes, seorang alkemis benar-benar pekerjaan yang paling populer. Lin Yan menamparkan bibirnya dan berbicara dengan wajah iri. Memang yang datang cukup banyak. Di antara mereka, termasuk beberapa faksi yang kuat. Mereka semua ingin melihat apakah Anda akan menjadi penatua kehormatan mereka. Tidak perlu untuk penatua kehormatan ini, saya tidak berniat untuk tinggal di manapun dan membantu orang memperbaiki pil obat seumur hidup. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ya, aku tahu kau tidak akan menyukainya. Oleh karena itu, saya menemukan alasan untuk menolak mereka. Jika masalah ini tidak dilakukan dengan benar, itu akan menyebabkan orang lain menaruh dendam. Liu Qing mengangguk saat dia menjawab. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia mengarahkan pembicaraan ke topik utama. Apakah Anda punya berita tentang masalah yang saya beritahu terakhir kali? Ekspresi Liu Qing menjadi jauh lebih serius ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia memimpin Xiao Yan dan yang lainnya ke paviliun batu. Hanya setelah semua orang duduk, dia berbicara dengan sungguh-sungguh, ya, saya punya berita. Perhatian Xiao Yan sedikit menguat saat mendengar ini. Xin Lan yang kamu sebutkan itu seharusnya menjadi anggota klan Ye di wilayah Pil. Selain itu, nama lengkapnya harus disebut Ye Xin Lan. Liu Qing berkata, kamu klan. Xiao Yan bergumam. Jarinya dengan lembut mengetuk meja batu saat dia berkata, seperti apa kekuatan klan Ye ini? Cukup kuat. Paling tidak, itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan klan Liu saya. Tentu saja, bisa memasuki kursi tetua di Pil Tower bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh faksi biasa. Liu Qing berkata, wilayah Pil dipenuhi dengan segala macam orang. Banyak faksi kuat di benua itu memiliki cabang di tempat itu. Namun, secara keseluruhan, ada 5 klan besar yang terkait dengan Pil Tower. Klan Ye adalah salah satunya. Namun, klan Ye saat ini sudah menurun. Itu telah berakhir sebagai yang terlemah dari 5 klan besar. 2 tahun lalu, mereka bahkan kehilangan kursi Elder di Pil Tower. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan mereka akan tetap menjadi yang terlemah dari 5 klan besar dan cepat atau lambat akan digantikan oleh faksi lain. Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya sebagai pengakuan. Tidak heran klan Ye akan mengirim Xin Lan ke Akademi Jianan. Situasi mereka sudah mencapai tahap seperti itu. Persyaratan apa yang harus dipenuhi seseorang untuk memasuki kursi Pil Tower Elder? Xiao Yan bertanya. Karena dia telah berjanji untuk membantu Xin Lan, dia secara alami perlu lebih memperhatikan aspek ini. Melanggar janjinya adalah sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Saya tidak terlalu yakin tentang ini. Namun, kondisinya harus cukup keras. Bagaimanapun, itu adalah Pil Tower. Selain itu, seseorang harus memiliki cukup banyak kontak di dalam Pil Tower untuk memasukinya. Liu Qing tertawa getir saat dia berbicara. Xiao Yan perlahan mengangguk. Masalah ini tidak terlalu mendesak dan bisa dibicarakan secara perlahan. Segera, dia mengubah topik dan bertanya, apakah Anda memiliki berita terkait dengan dokter peri kecil? Liu Qing ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya, dia menjawab, apakah dokter peri kecil yang Anda sebutkan memiliki tubuh racun sedih yang dikabarkan? Hati Xiao Yan menegang saat mendengar kata-kata ini. Dia mengangguk dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang terjadi? Saya telah mengirim cukup banyak orang untuk menanyakan tentang berita di wilayah Pil. Saat ini, masalah yang menyebar liar di tempat itu terkait dengan dokter peri kecil ini karena dia memiliki tubuh racun sedih yang legendaris. Konstitusi aneh seperti tubuh racun sedih, yang namanya membuat orang merasa takut, telah muncul di dataran tengah sebelumnya. Tanpa kecuali, mereka menyebabkan bencana besar. Awalnya, semua orang berpikir bahwa konstitusi racun semacam ini telah dimusnahkan. Tanpa diduga, itu telah muncul lagi, ada ketakutan di antara alis Liu Qing ketika dia menyebutkan tubuh racun yang menyedihkan. Di mana dia sekarang? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Mungkin itu karena latar belakang dokter peri kecil yang buruk dan konstitusi racunnya, tapi Xiao Yan merasakan kekhawatiran khusus untuknya. Selain itu, dia telah mengikuti di sampingnya selama bertahun-tahun. Terlepas dari bahaya apa yang dia hadapi, dia tidak akan meninggalkannya. Dia sudah memperlakukan Xiao Yan sebagai teman baik yang bisa dia percaya tanpa syarat di hatinya. Xiao Yan juga memahami semua ini.
Oleh karena itu, dia telah memikirkan cara untuk membantunya melarikan diri dari rasa sakit dari tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Yan pasti akan turun tangan sekarang karena sesuatu telah terjadi padanya. Saya juga tidak yakin tentang lokasi tepatnya. Namun, ada cukup banyak faksi di wilayah Pil yang mencarinya karena mereka semua sadar akan hal menakutkan seperti apa yang bisa diciptakan oleh tubuh racun sedih ini. Liu Qing mengerti sedikit saat dia melihat ekspresi Xiao Yan. Segera, dia merenung sejenak sebelum melanjutkan, di antara faksi-faksi ini, orang-orang dari Lembah Sungai Es adalah yang paling banyak mencari. Lembah Sungai Es. Ekspresi Xiao Yan berubah saat mendengar ini. Itu benar, berdasarkan apa yang aku tahu, Lembah Sungai Es ini selalu sangat tertarik dengan konstitusi khusus ini. Mereka mungkin mencari dokter peri kecil karena mereka tertarik dengan tubuh racun yang menyedihkan. Liu Qing dengan sungguh-sungguh menjelaskan. Apalagi, menurut informasi yang didapat, dokter peri kecil telah bertukar pukulan dengan para ahli Lembah Sungai Es beberapa waktu lalu. Meskipun dia akhirnya berhasil melarikan diri, dia juga terluka parah. Kalau tidak, dia tidak akan menghilang untuk waktu yang lama. Lin Yan di samping berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan perlahan mengangguk. Ekspresinya juga berangsur-angsur menjadi suram. Tidak disangka hal seperti itu terjadi selama periode waktu mereka terpisah. Lembah Sungai Es. Xiao Yan dengan erat mengepalkan tangannya. Niat membunuh yang gelap dan kejam melintas di matanya. Jika sesuatu terjadi pada dokter peri kecil, dia akan membuat Lembah Sungai Es ini membayar harganya dengan darah.